语言爬满了甲骨。 Individu yang memiliki tulang makhluk tertinggi ganda bertarung melawan Raja Iblis Muda Huang. Adegan ini mengejutkan semua orang dan menarik semua perhatian mereka. Banyak orang ingin melihat betapa surgawi menentang kekuatan yang disebut dua tulang abadi itu. Pada saat yang sama, semua orang menantikan untuk melihat penampilan terbaik Huang. Kita harus memahami bahwa ini adalah seseorang yang berani menantang pewaris istana abadi dan mengalahkan beberapa bakat luar biasa yang ganas. Sial! Percikan terbang ke segala arah. Cahaya warna-warni surgawi meluap ke langit. Tinju kedua individu bertabrakan bersama. Seolah-olah Phoenix sejati bermandikan api abadi, kembali dari surga di atas dan berputar-putar dengan simbol brilian yang tak ada habisnya. Telinga semua orang merasakan sakit yang tajam, dan mata mereka terasa seperti terbakar. Kelima indera mereka kabur. Mereka semua menutup mata dan menutup pendengaran mereka, atau mereka akan terluka. Rambut panjang Si Hao berserakan di belakangnya. Matanya jernih dan mengintimidasi. Tinjunya bersinar. Energi darah melonjak. Ketika dia mengacungkan mereka, seolah-olah roda kehidupan dan kematian berputar, seolah-olah Raja Surgawi yang tak tertandingi turun ke dunia. Seluruh tubuh Qin Hao berkilauan dengan kilau logam dan meletus dengan pancaran warna-warni surgawi 5 warna. Bahkan tinjunya terbungkus dalam pakaian perang saat dia melakukan kontak dengan telapak tangan dan jari Si Hao. Cahaya surgawi melonjak. Pada saat itu, kedua individu bertukar beberapa lusin gerakan. Suara logam menggetarkan langit dan simbol bersinar menyilaukan. Ketika mereka bertabrakan bersama, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Adegan itu sangat mengejutkan. Wajah orang-orang Qin Clan berubah. Apa itu pakaian umur panjang? Itu adalah satu set pakaian magis yang tak tertandingi, dewa surgawi abadi yang disempurnakan secara pribadi. Itu bisa secara langsung mempromosikan kultivasi seseorang di seluruh ranah kultivasi yang hebat. Selain itu, ia melindungi daging, kokoh dan abadi. Itu akan memberi seseorang fisik yang paling kuat, yang dikenal sebagai Vajra dan tidak dapat dihancurkan. Namun, Raja Iblis Muda itu begitu kuat, menggunakan murni kekuatan fisiknya untuk menahan Qin Hao yang menggunakan pakaian perang umur panjang. Konstitusi macam apa ini? Tentu saja, berdasarkan kecurigaan Qin Changsheng, konstitusi Qin Hao juga bisa menjadi seperti ini di masa depan. Tanpa pakaian perang, selama dia tumbuh dewasa dan mencapai ranah kultivasi yang dibutuhkan, dia akan memiliki tubuh emas yang tak pernah mati. Itu karena dia memiliki dua tulang abadi yang bisa menyehatkan tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Tubuhnya akan melampaui bakat luar biasa lainnya dan mencapai alam kesempurnaan. Betapa tangguh. Persis seperti apa latar belakang Raja Iblis Muda Huang. Tidak mungkin dia memiliki dua tulang abadi, jadi mengapa dagingnya bisa mencapai level ini? Apakah dia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan? Seorang ahli yang menyalakan api surgawi dari klan Qin berkata pada dirinya sendiri. Ketika matanya terbuka dan tertutup, ada berkas cahaya keperakan yang dilepaskan. Niat membunuh yang samar bisa terlihat. Dia siap menyerang kapan saja untuk membunuh Si Hao. Dia percaya bahwa ini adalah bencana besar yang sebaiknya dihilangkan lebih awal. Kalau tidak, dendam mungkin terbentuk dan mungkin ada masalah mengerikan yang menunggu mereka. Yang lain semua menggigil dalam hati juga. Ketenaran pakaian pertempuran umur panjang mengguncang dunia di bawah langit. Bagi orang-orang di dunia ini adalah harta yang luar biasa. Bagi siapapun yang mendapatkannya, itu akan setara dengan meningkatkan kultivasi mereka dengan seluruh alam besar. Seberapa menakutkan ini? Bagian yang paling penting adalah kokoh dan tidak bisa dipecahkan. Namun, pemuda Huang sangat mengejutkan, dengan paksa melawan pakaian surgawi yang tidak mati secara langsung dan tidak dirugikan sama sekali. Tinjunya bertabrakan dengan pakaian perang 5 warna. Percikan terbang kemana-mana dan cahaya keberuntungan meluap ke langit. Betapa mengejutkannya hal ini. Mata Qin Hao menyipit, memperlihatkan tatapan serius. Orang di depannya ini menakutkan seperti yang diharapkan. Tidak heran dia nomor satu di monumen kuno yang ditinggalkan penguasa iblis. Namun,
dia juga tidak merasa sedih, masih penuh percaya diri. Dia memiliki 2 tulang abadi, dan berdasarkan deduksi Qin Changsheng, dagingnya pasti akan dipelihara ke kondisi yang paling kuat, tidak lebih lemah dari orang lain. Itulah mengapa dia terus tetap tenang dan tidak terganggu saat bertarung dalam pertempuran besar melawan Raja Iblis Muda Huang. Selain itu, keahliannya adalah teknik berharga yang tak tertandingi. 2 tulang sejati memberinya sumber daya yang cukup untuk mengabaikan alam yang lebih tinggi. Dia bisa mengabaikan semua sihir dan dao. Tinju Qin Hao bersinar. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Huang murni dalam kekuatan daging. Seluruh fisiknya mencapai batas alam kultivasi ini dan sulit untuk dilampaui. Itulah mengapa dia sekarang menggunakan teknik yang berharga. Kekuatan reinkarnasi, perampasan tahun, jenis kemampuan surgawi yang tak tertandingi ini mulai terbentuk, dan pada saat ini, itu meletus. Pada saat itu, simbol gemerlap menyebar keluar, menyapu ke arah Si Hao seperti air pasang dan melenyapkan semua musuh. Ekspresi Si Hao sangat dalam. Ini awalnya adalah kemampuan surgawinya, tetapi jelas bahwa tulangnya kurang dan belum sepenuhnya tumbuh kembali. Itu tidak mencapai tingkat kekuatan yang dimilikinya ketika dia memilikinya saat itu. Jika itu di masa lalu, begitu kemampuan surgawi muncul, itu akan menelan segalanya, mengelilingi semua musuh, tetapi saat ini, ruang bahkan belum ditutup. Tentu saja, bagi orang normal, ini sudah merupakan pukulan yang menentukan. Mereka tidak akan menyadari kekurangan kecil ini sama sekali dan hanya bisa diserang, karena tahun-tahun mereka dicuri. Sayap petir emas muncul di belakang Si Hao. Dia menginjak kehampaan, dan sambil mengikuti lintasan yang aneh, dia bergerak maju seperti pendulum. Itu terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat hingga ekstrim. Dia hanya meninggalkan after image. Yang lain memiliki kesalahpahaman bahwa dia masih di lokasi aslinya, tetapi dia sudah bergerak maju secara zigzag. Seluruh tubuhnya berjongkok sedikit. Tangan kanannya menyapu ke depan, meletus dengan lebih dari 100 busur listrik. Petir meletus, membungkus kaki emas dan bersinar ini. Itu kemudian meledak di kepala Qin Hao. Qin Hao terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik berharga yang tak tertandingi ini. Meskipun masih kurang, pihak lain seharusnya tidak bereaksi secepat ini. Hasilnya terlalu tak terduga. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangan untuk menutupi telinganya dan melindungi kepalanya. Cahaya surgawi meletus saat dia bertahan melawan kekuatan kaki ini. Si Hao akrab dengan teknik berharga reinkarnasi. Itu dicap di dalam otaknya dan terukir di daging dan tulangnya, jadi dia secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Setelah menghindari simbol, dia bergegas maju. Cahaya surgawi meletus tanpa henti. Kaki ini lebih menakutkan daripada artefak berharga manapun. Itu menabrak lengan Qin Hao. Peng! Kekuatan kaki ini terlalu besar. Seluruh lengan Qin Hao terasa sakit. Bahkan dengan pakaian pertempuran umur panjang yang melindunginya, dia masih terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah. Reinkarnasi. Qin Hao mengungkapkan niat membunuhnya. Simbol tulang makhluk tertinggi belum menghilang. Itu diaktifkan lagi, menyapu ke arah Si Hao. Kali ini, tidak ada lubang. Dia percaya bahwa dalam pertempuran di antara rekan-rekannya, jenis kemampuan surgawi ini dapat meledakkan segala sesuatu seperti gulma busuk. Kita harus memahami bahwa meskipun orang saat itu melawan seseorang yang lebih kuat darinya, meskipun ranah kultivasinya tidak cukup tinggi, dengan teknik ini, dia telah membunuh dewa. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan pertempuran hari ini dengan level yang sama. Sementara itu, orang-orang klan Qin juga gelisah. Para ahli yang menyalakan api surgawi mereka terbang untuk menutup rute mundur Si Hao. Sebuah tinju meledak untuk membunuhnya di sini. Itu juga lebih dari 1 orang. 2 ahli yang menyalakan api surgawi mereka mengambil tindakan pada saat yang sama. Salah satu dari mereka memiliki mata putih keperakan, seolah-olah dia tidak memiliki pupil hitam. Dia meletus dengan cahaya putih yang menyilaukan. Yang lain meletus dengan cahaya warna-warni merah. Api surgawi menutupi seluruh tubuhnya.
Di tangannya ada pedang tulang. Dia mengacungkannya dan meretasnya ke arah Si Hao. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dia mengeluarkan tungku pil. Tanpa ragu-ragu, dia membuka tutupnya dan mengirim sungai surgawi mengalir keluar. Dia tidak memilih untuk menyerang Qin Hao, karena bagaimanapun juga, dia masih adiknya. Dia malah berbalik menghadap dua lainnya. Kali ini, bahkan sedikit dari tanah makam abadi dikirim keluar. Hong! Busur listrik terjalin rapat seperti jaring laba-laba. Suara pipa yang memekakkan telinga bisa terdengar saat pancaran kilat menyambar keluar. Selain itu, kutukan itu menyebar dengan kuat tanpa lubang, menelan kedua orang itu. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ah! Salah satu dari keduanya berteriak, disambar petir sampai rambutnya berdiri. Dia merasa bahwa sebagai seseorang di alam api surgawi, dia bisa mengambil risiko dan menghadapinya secara langsung, dan kemudian membunuh Si Hao. Namun, ini tidak terjadi sama sekali. Petir itu menakutkan, tetapi jauh dari menakutkan seperti kekuatan kutukan. Simbol misterius segera muncul di permukaan tubuhnya. Dia gemetar, bibirnya menjadi hitam pekat. Membunuh. Si Hao meraung keras. Dia sangat marah. Matanya melepaskan aliran listrik dingin. Tutup tungku di tangannya menabrak individu itu. Orang ini, karena terinfeksi oleh kekuatan kutukan, gerakannya terpengaruh. Seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan, menggunakan lengan untuk membela diri. Tutup tungku menabraknya, segera meledakkan lengan itu. Darah terciprat kemana-mana. Mati! Si Hao berteriak keras, mengacungkan tungku pil yang sebenarnya kali ini. Ada pancaran petir, dan kekuatan kutukan yang menekan ke bawah juga. Sial! Dari samping, ahli alam api surgawi yang memegang pedang tulang dan sangat berhati-hati memberikan bantuan. Dia mengirim pedang ajaib tulang ungu menebas tungku pil, menggunakan kekuatan magisnya yang kuat untuk menghentikan serangan ini. Tungku pil bergetar, dan kemudian pindah ke samping. Sungai surgawi mengalir keluar, segera mengalir ke pedang ini. Orang ini tampak seperti sedang menghadapi ular atau kalajengking, dengan cepat melompat mundur. Sementara itu, Si Hao menyiapkan kakinya, dan dengan suara peng, dia mengirim tendangan yang menghantam pipi ahli alam api surgawi yang telah terkena kekuatan kutukan sebelumnya dan membuat gerakannya menjadi lamban. Suara teredam terdengar di udara. Tulang pipinya retak, dan 6 atau 7 gigi terbang keluar dari mulutnya, jatuh bersama dengan darah. Tentu saja, ini bukan segalanya. Tendangan Si Hao terlalu berat, menendangnya sampai tengkoraknya bahkan retak dan hampir meledak. Retakan yang muncul sangat mengejutkan. Darah memercik keluar. Namun, dia masih ahli di alam api surgawi. Bahkan setelah menderita kutukan, pada akhirnya, dia masih melepaskan api dewa pelindung diri untuk melindungi tengkoraknya. Dia mundur dengan susah payah. Ini adalah penghinaan yang berlebihan. Dia adalah eksistensi yang telah menyalakan api surgawi, namun dia tiba-tiba ditendang oleh seorang pemuda ahli tertinggi sampai seteguk gigi terbang keluar. Wajahnya terbakar amarah dan penghinaan. Semuanya terjadi dalam waktu yang diperlukan untuk bunga api untuk terbang dari sepotong batu. Kedua belah pihak berpisah. Mata Qin Hao terbakar. Dia agak tidak puas dengan dua ahli hebat karena mengambil tindakan. Murid semua orang dengan cepat menyempit. Jenis penyergapan dari dua ahli ini yang telah menyalakan api surgawi mereka tidak bisa membunuh Si Hao. Salah satunya bahkan dalam keadaan menyesal setelahnya. Ini sangat mengejutkan. Tungku pil cukup misterius, sebenarnya mampu menyimpan sungai surgawi di depan makam abadi. Seseorang berkata dengan lembut, matanya berkedip-kedip cerah. Saat ini, tidak ada yang bisa tenang. Si Hao melihat ke depan dan mengejek, apakah Anda semua bahkan ahli alam api surgawi? Sebenarnya menyergapku, apakah kalian semua memiliki wajah? Tidak ada rasa malu. Kedua ahli mengungkapkan ekspresi kesal. Ini benar-benar tidak terlihat terlalu bagus, apalagi, bahkan setelah melakukan ini, mereka masih tidak bisa menangkap lawan. Itu benar-benar membuat mereka marah. Kamu makhluk jahat yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi, kamu tidak akan hidup melewati hari ini.
Seseorang dengan dingin mendengus dari belakang. Orang-orang Istana Iblis Api juga mengepung tempat ini. Bunuh dia. Sementara itu, orang lain Qin Clan juga akan mengambil tindakan. Dewa Iblis Agung berjalan, berdiri bersama dengan Si Hao. Dia menghadapi semua orang. Ketika Si Hao mengangkat tangannya, simbol petir berkedip-kedip. Itu langsung meledak ke arah kolam abadi, membuat tempat ini meledak. Ini terlalu mendadak, dan juga terlalu tirani. Itu karena dia bahkan menggunakan petir di dalam tungku pil. Ketika bergabung bersama seperti ini, bahkan para dewa akan merasa menahan rasa takut. Hong! Lampu listrik terjalin. Semua orang mundur. Kristal darah sejati. Si gendut kecil berteriak dan dengan cepat mengambil tindakan. Sekarang kolam abadi telah diserang, materi spiritual terus merembes keluar. Ada bahan surgawi yang langka, serta kristal misterius yang telah menyegel esensi merah di dalam yang memancarkan cahaya warna-warni. Mata semua orang menjadi merah. Keseimbangan kolam abadi benar-benar rusak. Tidak ada yang menunggu lebih lama lagi, dan mereka semua mulai memperebutkannya. Tempat ini meletus menjadi kekacauan. Bahkan anak petir, Zhengu, Teng Yi, Qin Xian dan yang lainnya bergerak. Mereka semua mengambil tindakan, meletus dengan cahaya simbol surga yang meluap. Sementara itu, sebuah pintu muncul. Itu berkilau dan cemerlang, bagian dalamnya melengkung dengan kabut. Itu mengarah ke tempat warisan yang misterius. Akibatnya, para ahli Qin Clan dan Fire Devil Palace menjadi gila. Mereka tidak lagi peduli tentang sekitar Si Hao dan sebaliknya semua bergegas ke depan. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang bakat luar biasa lainnya. Yang masuk lebih dulu akan menempati keuntungan, mendapatkan keberuntungan alami yang lebih besar. Si Hao dan kakeknya saling memandang. Mereka berdua segera mengambil tindakan. Mereka berdua menyita 2 potong material suci, serta kristal merah tua yang memiliki darah sejati yang tersegel di dalamnya. Ini membuat mata orang-orang di sekitar mereka menjadi merah. Namun, tidak ada yang akan berjuang sampai mati untuk hal seperti ini, karena tidak ada yang ingin membuang waktu di sini. Mereka hanya mengambil barang-barang di sepanjang jalan. Ketika semua benda suci di mulut mata air menghilang, mereka semua bergegas melewati gerbang. Ini adalah tempat warisan. Si Hao terkejut. Dia melihat semua jenis adegan tidak teratur. Simbol mengukir diri mereka dalam kehampaan, dan suara surgawi meletus. Dia dan kakek 15 membantai mereka. Hutan terkonsentrasi. Simbol terukir dalam kehampaan. Kabut putih murni melayang, berputar-putar di sekitar hutan, membuat tempat ini terlihat seperti alam abadi. Sayangnya, pertempuran besar sudah pecah, yang penuh dengan pertumpahan darah. Ada makhluk kuat yang terbunuh, dan bahkan beberapa talenta luar biasa mati, berubah menjadi hujan cahaya dan pergi. Tempat ini sangat luas, dan juga sangat menyeramkan. Kekosongan ditutupi simbol logam yang tampaknya memiliki substansi, mengunci tempat ini. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah berjalan ke rawa. Gerakan mereka menjadi lamban, dan bahkan jika mereka memiliki teknik gerakan yang sangat cepat, kecepatan mereka di sini masih melambat. Mereka bergerak seperti ternak tua. Dari saat mereka membantai di sini hingga saat semuanya kembali tenang, siang dan malam telah berlalu. Sementara itu, berbagai kekuatan besar juga menemukan wilayahnya masing-masing, masing-masing menempati suatu wilayah dan berdiri dalam oposisi. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia terluka, tapi tidak terlalu serius. Demikian pula, dada Great Demonic God memiliki retakan, jauh ke titik di mana tulang bisa terlihat. Untungnya, itu tidak terlalu menghalangi gerakannya. Memikirkan kembali, begitu mereka masuk, pertempuran besar tiba-tiba meletus. Kedua individu merasa sulit untuk tenang. Semua orang memasuki rawa seperti hutan, dan mereka semua mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka. Pertempuran ini luar biasa sengit. Demi merebut momen yang menentukan, semua orang segera memasuki kedalaman tempat ini untuk mendapatkan warisan makhluk tertinggi. Tidak ada yang menahan kekuatan mereka. Tanpa ragu,
Ini adalah konfrontasi besar yang paling menakutkan sejak mereka memasuki dunia rahasia. Bakat luar biasa berjuang untuk supremasi, dan para dewa meraung. Semua jenis teknik berharga terlarang dan api surgawi bertabrakan. Pertempuran itu benar-benar kacau. Jika bukan karena Si Hao memiliki tungku pil dengan bumi abadi di dalamnya, kemungkinan besar itu akan sangat berbahaya baginya. Itu karena dia telah ditargetkan oleh Istana Iblis Api dan Dewa Qin Clan, sehingga dia diserang dari semua sisi. Terlepas dari pemuda hebat Istana Abadi ini, anak dunia bawah, Dewa Matahari Fin, bakat luar biasa ras bulu suci dan ahli lainnya akan muncul dari waktu ke waktu juga. Ketika musuh muncul, secara alami tidak akan ada perasaan baik yang tersisa. Pasangan kakek dan cucu membantai jalan berdarah dan memasuki wilayah ini. Pada kenyataannya, mereka bukan satu-satunya. Bahkan penyihir dan pria misterius yang memegang lampu emas terluka. Anak petir, Zhengu, King Xian, Taoti dan yang lainnya semuanya berdarah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tidak terluka. Bahkan lengan pewaris muda Immortal Palace memiliki darah yang mengalir keluar. Sementara itu, pakaian putih peri Yue Chan di sisinya memiliki bintik merah tua. Semua ahli telah terluka. Sementara itu, yang menderita kerusakan terberat seharusnya adalah para ahli alam api surgawi. Mereka disergap, membuat korban mereka lebih parah. Pada saat kritis, kodok emas, naga banjir giok dan beberapa makhluk yang sangat menakutkan muncul. Mereka secara khusus menargetkan orang-orang yang paling kuat, yang mengakibatkan banyak kematian berdarah. Ini adalah makhluk dari alam rahasia. Si Hao telah melihat mereka sebelumnya, dan dia selalu menghindarinya. Hari ini, mereka juga membantai di dalam. Untungnya, hutan ini membatasi kekuatan suci. Katak emas, naga banjir giok, meskipun mereka kuat dan melampaui alam api surgawi, semakin jauh mereka pergi, semakin mereka dibatasi. Pada akhirnya, alam kultivasi mereka terbatas pada alam api surgawi. Kalau tidak, situasinya akan sangat buruk. Setiap orang menempati sudutnya masing-masing. Mereka semua berusaha memahami simbol-simbol brilian yang tampaknya memiliki substansi. Ini mungkin jenis warisan misterius. Cukup dalam, hanya saja, terlalu tersebar. Ini seharusnya bukan warisan inti, kata Dewa Iblis Agung. Pasangan kakek dan cucu itu, setelah mengatur napas, mempelajarinya dengan cermat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Mereka tidak bisa membuang waktu di sini. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa warisan inti ada di kedalaman tempat ini. Yang lain melanjutkan setelah istirahat. Mereka semua sengaja menjauh, menjaga jarak di antara mereka. Pertempuran pertama terlalu menyedihkan, dan tidak ada yang menginginkan pertempuran berdarah kedua segera dimulai. Jelas bahwa beberapa kekuatan telah bergandengan tangan. Beberapa talenta luar biasa berjalan bersama. Kalau tidak, kekuatan satu orang agak terlalu lemah. Jenis situasi ini sangat kompleks. Beberapa kelompok kecil yang sangat menakutkan terbentuk. Di depan, hutan mulai menipis. Kabut menyelimuti udara, membuatnya semakin sulit untuk melihat dengan jelas. Semua orang melanjutkan dengan kecepatan yang sama, semua bergerak lambat, seperti sapi tua. Mereka tidak bisa mempercepat sama sekali. Tiba-tiba, seseorang melepaskan tangisan menyedihkan di depan. Itu sangat sengit, mengejutkan banyak ahli. Semua bulu halus mereka berdiri. Hati-hati, ini jurang. Seseorang berkata dengan suara lembut. Di depan hutan ada jurang yang sangat gelap. Itu dikelilingi oleh kabut besar, dan jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan tidak akan menyadarinya sama sekali. Begitu seseorang berjalan mendekat, gelombang kekuatan hisap yang mengerikan bisa dirasakan yang benar-benar menelan pembudidaya di dalamnya. Selain itu, ini adalah tempat yang membatasi udara, mencegah penerbangan. Ketika sebuah batu besar dilempar keluar, suara lain bahkan tidak terdengar 15 menit kemudian. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa tempat itu di bawah sana. Setelah mencari dengan hati-hati, seseorang akhirnya menemukan jembatan kayu tunggal. Itu disanggah di atas kayu hitam pekat kuno, membentuk jalan sederhana.
Ekspresi semua orang berubah. Apakah mereka memaksa orang lain untuk melakukan pertempuran sengit? Orang-orang Qin Clan sudah pindah, menyeberang dulu. Seseorang memperhatikan bahwa klan Qin sudah menemukan jalan rahasia dan mengambil kesempatan itu. Saat melindungi Qin Hao, sekelompok sosok orang menghilang. Ada jalan lain di sini, ada lebih dari satu jembatan. Segera setelah itu, semua orang memperhatikan jalan lain. Klan Qin mungkin belum tentu menjadi kelompok pertama yang berhasil menyeberang. Si Hao dan Dewa Iblis Agung mengerutkan kening. Ada selusin atau lebih jembatan dengan satu batang kayu secara total. Mereka menemukan satu, tetapi tidak diketahui apakah mereka adalah kelompok pertama yang mengambil jalan ini. Ketika mereka menginjak jembatan, kekuatan melahap di bawah sedikit melemah. Jembatan itu bersinar, dan simbol-simbol misterius berkedip-kedip. Ketika seseorang melihat ke bawah, kabut tebal bisa terlihat. Dari waktu ke waktu, itu akan menyebar dan mengungkapkan hamparan hitam pekat, seolah-olah itu adalah mulut besar dari binatang prasejarah, yang akan melahap semua kehidupan. Kita hampir sampai di ujung sana juga, kata kakek 15. Hong. Tiba-tiba, gelombang aura yang menakutkan meletus. Seseorang sedang menyerang jembatan kayu tunggal, mencoba untuk menghancurkannya. Sial, si Hao terkejut. Mereka hampir sampai dan samar-samar bisa melihat jurang, hanya mata orang-orang di sana yang sedingin es. Mereka menatap, menggunakan kesempatan ini untuk membuat si Hao jatuh ke kedalaman jurang. Anak dunia bawah. Si Hao memperhatikan bahwa itu adalah anak surgawi dari dunia bawah, seorang ahli muda yang penuh dengan aura mematikan dan tidak memiliki kekuatan hidup. Matanya dingin dan tanpa emosi. Namun, jembatan kayu tunggal itu sangat kokoh, memiliki pola misterius yang sulit dihancurkan. Tiba-tiba, anak dunia bawah mengeluarkan pedang dunia bawah berwarna hitam. Dia mengiris ke arah jurang. Tidak baik. Si Hao berteriak. Setelah jurang yang gelap gulita diserang, badai yang mengerikan menyapu keluar. Kemudian, ia mulai berputar, membentuk lubang hitam. Itu melahap ke arahnya dan Dewa Iblis Agung, menyeret mereka ke dalam. Anak dunia bawah, kamu mencari kematian. Si Hao berteriak keras. Sayangnya, ruang wilayah ini terbatas, sehingga sulit untuk terbang. Tidak mudah untuk melewatinya. Dia dan kakeknya berada dalam masalah besar. Gelombang kekuatan itu terlalu kuat. Itu merobek mereka, membuat pijakan mereka tidak stabil dan hampir membuat mereka jatuh. Selain itu meretas tubuh mereka seperti pisau, menimbulkan beberapa luka. Roar. Di sisi lain, terdengar suara gemuruh yang membuat kekosongan bergetar. Jembatan kayu tunggal berguling, membuat kekuatan di jurang semakin gila. Itu adalah Purple Golden True Hao. Dia berdiri bersama dengan anak dunia bawah, dan saat ini, itu menunjukkan kemampuan surgawi rasnya, raungan yang mengguncang langit dan bumi. Selama perang kuno, leluhur tua ras mereka menghancurkan tokoh-tokoh tingkat master sekte hanya dengan raungan saja. Bintang-bintang di langit jatuh, dan beberapa bulan bahkan menghilang. Bisa dilihat betapa menakutkannya kemampuan surgawi ini. Terlepas dari apakah itu anak dunia bawah atau Hao sejati emas ungu, mereka berdua telah dibunuh oleh si Hao sebelumnya. Namun, mereka kembali, dan sekarang bekerja sama. Buka. Pada saat genting, si Hao membuka satu-satunya jalan surgawinya, menghentikan korosi jurang dan melindungi kelompok mereka yang terdiri dari 2 orang. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Dewa Iblis Agung berbicara, dan kemudian tubuhnya bersinar. Energi hitam dan putih berputar, membentuk kekuatan Dewa Iblis untuk melindungi dirinya sendiri. Kakek, aku akan menyembelih jalanku dulu. Pada saat ini, mata si Hao bersinar. Niat membunuh meluap ke langit. Dia tidak lagi menyembunyikan aura tubuh aslinya. Dia akan membunuh kedua orang itu, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan rahasianya. Hong. Pada saat itu, aura panik dan tirani menyebar keluar. Sepasang sayap kunpeng muncul di punggung si Hao. Dia berubah menjadi kunpeng berbentuk manusia, menginjak-injak jembatan kayu tunggal. Kecepatannya menjadi jauh lebih cepat.
Tempat ini mempengaruhi kecepatan seseorang, membuat seseorang menjadi lambat. Namun, dia membuka satu-satunya lorong surgawinya, membuat simbol-simbol yang terperangkap di ruang angkasa mencapai kondisi terlemahnya. Kemudian, kekuatan Kunpeng-nya meletus, dan kemudian dia dengan paksa mengaktifkan penerbangan. Meskipun dia tidak cepat, dia menerobos batasan dan mencapai akhir. Apa? Anak dunia bawah terkejut. Bagaimana orang ini bisa bergerak melalui kehampaan? Itu terlalu tak terduga. Dia mengenakan pakaian pertempuran hitam dan emas, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya gelap. Underworld Chill meretas dengan senjata dunia bawah hitam di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Purple Golden True Hawk juga meraung. Energi ungu meluap ke langit, melepaskan kekuatan surgawi yang paling kuat untuk menyerang Si Hao. Teknik rahasia macam apa ini? Kedua ahli keduanya sangat terguncang. Ketika mereka melihat bagaimana Si Hao bergerak melalui kehampaan dan menukik, mereka tahu bahwa keadaan sekarang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Jika mereka tahu bahwa pihak lain masih bisa terbang, mereka pasti akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan ini. Dada kedua individu itu berdebar kencang. Melalui kabut, mereka melihat sayap Kunpeng Si Hao, membuat mereka terlihat terkejut. Ini adalah Kunpeng yang legendaris. Mereka merasa ini agak sulit dipercaya. Teknik berharga dari salah satu dari 10 setan kuno, bagaimana itu bisa muncul di sini? Kunpeng seharusnya sudah lama menghilang dari alam yang lebih tinggi, dikabarkan telah terperangkap di penjara alam yang lebih rendah. Tunggu, seseorang telah mempelajarinya sebelumnya, seorang pemuda di alam bawah. Mungkinkah kamu? Saya mengerti, wilayah gurun alam bawah, Anda adalah Huang, Anda adalah orang itu. Kedua individu sama-sama memiliki latar belakang yang tidak biasa, jadi mereka secara alami memahami informasi rahasia. Mereka tahu bahwa kekacauan telah terjadi di alam bawah, dan dikabarkan bahwa teknik Kunpeng telah muncul di dunia ini. Hal ini terutama berlaku untuk anak dunia bawah. Dunia bawah bumi mereka telah berpartisipasi dalam kekacauan alam bawah, jadi dia memahami ini dengan lebih jelas. Itu kamu. Kamu tidak bisa bertahan hidup. Dia meraung keluar. Namun, mereka hanya bisa berteriak sampai di sini. Si Hao meletus dengan kekuatan, menunjukkan kekuatan terbesarnya. Permukaan tubuhnya bersinar. Sayap Kunpeng mengepak, mengguncang langit dan bumi. Yang bermargasi, aku juga memiliki bakat luar biasa. Kamu tidak bisa membunuhku. Underworld Chill berada di bawah terlalu banyak tekanan. Dia berjuang untuk mengeluarkan kata-kata ini, tetapi mereka tidak dapat melakukan perjalanan sejauh itu. Si Hao mengunci langit dan bumi. Satu-satunya jalan surgawinya terbuka. Dia tidak melakukan penindasan mutlak, melainkan penyegelan langit dan bumi, mencegah suara bocor keluar. Membunuh. Ini adalah pertempuran hebat berdarah panas. Underworld Chill tahu lawan seperti apa yang dia temui. Orang yang dikabarkan telah meninggal telah muncul kembali, membuatnya sangat terguncang. Dia segera menggunakan teknik berharga bakatnya yang luar biasa. Aura kematian menyelimuti udara. Sebuah rantai hitam muncul dari telapak tangannya. Ini adalah kemampuan surgawi yang melekat padanya, rantai dewa dunia bawah. Dia ingin menjebak Si Hao dan menyegelnya di sini, tapi paling tidak, dia ingin melepaskan diri dari jebakan ini dan membantai jalan keluarnya. Rantai dewa dunia bawah berwarna hitam menembus kehampaan. Suara hualala terdengar di udara dan cahaya hitam mengejutkan langit. Rantai hitam ini terbentuk dari hukum alam keteraturan. Mereka terus-menerus bertabrakan dengan lengan Si Hao dan sayap Kunpeng, menyebabkan suara dangdang berdering di udara. Bunga api terbang kemana-mana. Harus dikatakan bahwa teknik berharga yang hanya dimiliki oleh talenta luar biasa itu hebat dan luar biasa. Mereka sangat menentang surga. Jika bukan karena teknik ini menjadi seni membunuh besar Kunpeng, teknik normal apapun tidak akan bisa bertahan. Apa itu bakat luar biasa? Mereka memiliki teknik berharga yang melekat dan benar-benar unik, yang belum pernah muncul di dunia ini sebelumnya. Itu sangat kuat. Hanya orang seperti ini yang bisa mendapatkan gelar jenis ini. Biasanya, teknik berharga bakat luar biasa sulit untuk diturunkan,
karena itu dianugerahkan oleh surga. Kedua individu itu bertempur dalam pertempuran yang hebat. Dalam sekejap mata, mereka bertukar 80 atau lebih serangan. Sebuah hong terdengar. Sayap Si Hao bergerak, satu sayap emas satu sayap hitam. Mereka hancur bersama, meletus dengan gumpalan energi kacau. Underworld Chill berteriak dengan sedih. Rantai Dewa Dunia bawahnya dihancurkan oleh sayap Kunpeng. Lengannya juga dipotong, menyebabkan darah dunia bawah mengalir keluar. Dia terluka parah. Dia berbalik untuk pergi, menggunakan harta rahasianya untuk mencoba dan melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Si Hao meraung. Dia menggunakan teknik Kunpeng, membuat dirinya beberapa kali lebih cepat dari pihak lain. Meledak. Anak dunia bawah meraung. Dia benar-benar tegas dan pantang menyerah, membuat harta rahasianya meledak dan menyerang tanpa pandang bulu. Sayap Kunpeng Si Hao bergerak, membawanya melewati tubuhnya. Dengan suara pu, kepalanya jatuh, selamanya mengakhiri hidupnya. Hong! Harta karun rahasia meledak. Tempat ini meledak dengan kecemerlangan. Puing-puing ditembakkan ke awan. Anak dunia bawah meninggal. Kakek, aku datang. Si Hao dibantai ke arah sisi lain. Dewa Iblis Agung juga datang, dan saat ini, dia bertarung melawan Purple Golden True Hao, mencegahnya melarikan diri. Hao sejati meraung. Pada kenyataannya, lorong surgawi Si Hao telah terbuka, menekan langit dan bumi. Hanya saja, karena efeknya tersebar di area yang terlalu besar, itu hanya bisa menghentikan suara. Kekuatannya sangat berkurang. Saat ini, dia mengambil tindakan, menyerang Purple Golden True Hao dengan kekuatan penuh. Dewa Iblis Agung mundur, membiarkan cucunya sendiri melakukan perbuatan itu. Pertempuran ini tanpa ketegangan. Tidak peduli bagaimana Purple Golden True Hao meraung atau menggunakan teknik berharga, itu tidak bisa menembus lorong surgawi. Telapak tangan Si Hao menebas seperti pisau, melepaskan kepalanya. Darah memercik keluar. Seekor binatang suci berdarah murni yang kuat kehilangan nyawanya. Si Hao mengungkapkan tubuh aslinya, jadi dia secara alami tidak akan meninggalkan mulut yang hidup. Kedua ahli sama-sama mengakhiri hidup mereka. Barang bagus. Sebentar lagi, mari kita masukkan ke dalam kuali dan rebus daging dan masak beberapa kaki Hao. Ini benar-benar kelezatan. Kakek dan cucu memiliki pendapat yang sama. Mereka mengumpulkan tubuhnya. Mereka tidak membuang waktu di sini. Mereka dengan cepat bergegas maju, karena tempat warisan dibuka sekarang, jadi mereka tidak ingin orang lain mengambil semua hal baik di depan mereka. Membunuh. Di depan, ada kekacauan utama yang meletus. Ada makhluk surgawi yang bertarung satu lawan satu, serta bakat luar biasa dari berbagai sisi yang saling berhadapan. Seseorang mengambil tindakan terhadap Si Hao dalam pertempuran yang kacau. Matanya dingin. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, berbalik dan membantai. Sekarang setelah mereka dekat dengan tempat warisan, siapapun yang mengambil tindakan terhadapnya akan dibunuh tanpa kecuali. Kamu, The Sun God Fin terkejut. Dia diam-diam menyerang Si Hao, menggunakan anggur hitam pekat bawaannya untuk menembus kehampaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia mendekati pihak lain, dia tiba-tiba mengalami bencana. Daging Si Hao bersinar, dan simbol muncul. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kemampuan surgawinya sendiri setelah tiba di alam yang lebih tinggi, reinkarnasi. Meskipun dia kehilangan tulangnya yang tertinggi, dia mengingat semua simbol, mengukirnya di lautan kesadarannya, serta mencapnya di dalam daging dan tulangnya. Kali ini, ketika menghadapi talenta luar biasa, dia mengambil tindakan tegas dalam kabut besar. Pada saat itu, anggur surgawi hitam bawaan layu, menjadi tua. Telapak tangan Si Hao menebas, mengirisnya. Hong! Selain itu, kekuatan reinkarnasinya menutupi pihak lain, membuat Dewa Matahari Fin berteriak keras. Dia segera mulai menurun usianya. Dewa Matahari Fin terkejut. Dia telah melihat Qin Hao menggunakan kekuatan reinkarnasi di kolam abadi untuk berurusan dengan orang ini, merasa bahwa itu sangat menakutkan. Namun, hanya ketika dia melihat orang ini menggunakannya, dia mengerti apa kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya.
Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa merampok waktunya. Ini kamu? Tiba-tiba, dia menjadi berpikiran jernih. Leluhur lama Istana Dewa Matahari Fin sebelumnya telah campur tangan di alam bawah. Dia juga mengerti situasinya, mengetahui siapa pemuda ini. Huang, nama ini mengkonfirmasi kecurigaannya. Pada saat ini, Sun Gatvin terkejut. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dia benar-benar datang ke alam yang lebih tinggi. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Si Hao dingin dan kejam. Sebuah telapak tangan menghantam, membelah lehernya. Sebuah kepala terbang keluar. Kemudian, dia berubah menjadi pohon anggur surgawi emas. Aroma obat tercium keluar. Wajah si Hao tanpa emosi saat dia mengumpulkannya. Pada saat ini, si Hao berubah menjadi Raja Iblis, bertarung bersama kakeknya. Mereka mendekati wilayah terdalam. Tidak ada lagi yang namanya baik dan jahat. Dia harus mendapatkan warisan makhluk tertinggi. Sepanjang jalan, dia terus mengirim dua talenta luar biasa dalam perjalanan mereka. Tangannya diwarnai dengan darah mereka. Sayangnya, kedua individu ini masih memiliki simbol kehidupan mereka, sehingga mereka lolos dari kematian. Mereka kemudian pergi, muncul di altar di pintu masuk alam rahasia. Di depan terdapat 9 gunung yang menjulang tinggi dan megah. Energi ungu naik, itu sangat tak terbatas dan megah, seolah-olah sudah ada selama puluhan ribu tahun. Mereka telah mencapai tempat warisan. Itu kamu. Di bawah gunung besar berwarna ungu, mereka bertemu lagi. Bakat luar biasa Holy Federer Aceh terkejut. Yang dia serang sebenarnya adalah musuh lama, Raja Iblis Muda. Si Hao mengungkapkan seteguk gigi putih bersih. Dia kemudian mengambil tindakan dengan kejam. Sayap surgawi kedua belah pihak bertabrakan, saling memotong. Pakar ras bulu suci terkejut. Salah satu sayap bulu sucinya rusak. Darah mengalir keluar. Sementara itu, sayap pihak lain baik-baik saja, dan bahkan ada gumpalan energi kacau yang menyebar keluar. Kun Peng. Dia mengatupkan giginya, meludahkan dua kata ini dengan susah payah. Tentu saja, akan sulit bagi orang yang mengetahui rahasia ini untuk lolos dari kematian. Si Hao mengaktifkan kemampuan surgawi reinkarnasi. Sosok pihak lain dengan cepat memburuk, dan terbang keluar. Kemudian, dia melesat melewati. Sayap Kun Peng turun, menebas bahunya. Bakat luar biasa lainnya terbunuh. Darah melonjak keluar. Si Hao bergerak sambil bermandikan darah talenta luar biasa. Dia dengan hati dingin menekan ke arah pegunungan suci ungu. Film pun berakhir.